berangkat. Sepanduknya belum. Bareng sama sekjen. Ayo foto bersama tuh. Ayo Pak Sekjen. Apa? Sama ya? Menuju kelas. Oke, sampai sana kita registrasi, kita masukkan nama, sebelum kita turun ke masyarakat dan kami belum masyarakat. Oke. Kalau langkah kita baru 5 langkah, kita selesaikan di 5 ini ya. Karena saya melihat apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman pengurus ini sudah sangat luar biasa gitu ya. Dan kemudian padam karena memang tantangan akan banyak di depan. Orang yang suka atau tidak suka aja sama banyaknya. Jadi ini menjadi tantangan, tetapi yang kita bawa, yang teman-teman lakukan adalah mempunyai tujuan yang mulia. Masyarakat sehat, ini COVID sudah mulai agak naik ya. Menurut saya mengurus lagi kita taat protokol kesehatan ini sudah mulai naik tanda-tandanya. Kemudian lingkungan juga menjadi aman ya, sehat ya, aman gitu lingkungan kita. Kemudian membangun edukasi tadi menjadi salah satu konsentrasi juga dari Perbangsa ini dikuatkan. Karena dengan edukasi masyarakat, mengedukasi masyarakat ini menjadi salah satu pintu bagaimana tujuan akhir dari pengelolaan sampah nasional ini akan tercapai. Ini yang saya coba sampaikan dan kami pribadi dari P3E Sumatera tentunya sangat senang nih. Kita bertambah saudara ya Pak Arfi ya, bertambah teman gitu ya, karena tidak mungkin kita lakukan sendiri-sendiri. Di pertemuan 4 provinsi yang kami lakukan sebetulnya sama. Kalau kita mampu merubah tadi masalah menjadi tantangan gitu ya, ini semuanya sama. Kami sendiri juga di Satkernya KLHK juga sama. SDM dan jumlah kualitas juga terbatas. Anggaran juga secara signifikan mengalami penurunan. Apabila mulai dari lampu ada nggak lampu yang nggak ada. Tapi itu mungkin dalam Zoom ya. Lampung, kemudian Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Sumut, Kepri, kemudian Aceh. Ada 100, kalau kita lihat ada 154 kabupaten kota, 10 provinsi, mari kita kuatkan. Dan mungkin kalau nanti waktunya longgar, teman-teman Dewan Pengurus ya, DPP ini sempat itu membawa Kulon itu provinsi dengan pemerintah daerah. Jadi keberadaan Anda ini diketahui dan saya yakin semua teman-teman kami di pemerintah daerah ataupun di UPT KLHK akan sangat welcome dengan kehadiran semua ini ya. Karena saya selalu meyakini bahwa kalau kita tidak mendekat, kita tidak silaturahmi, kita tidak akan dikenal orang. Kalau tidak dikenal, mesti tidak disayang, ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian sinergitas yang sudah dibangun, inovasi yang sudah dibangun itu didokumentasikan dengan baik, karena dengan itu seluruh Indonesia nanti 26 kemudian menjadi 34 provinsi kabupaten akan bisa belajar dari best practice-nya Perbangsa. Didokumentasikan ini adalah proses belajar yang sangat luar biasa.
karena tentunya teman-teman yang belum mendirikan tapi punya semangat untuk mendirikan bank sampah gitu ya, penggiat lingkungan, pengelola sampah yang kemudian ingin bergabung membesarkan besar gitu ya, ini tentunya sangat senang kalau dari awal kita sudah tahu kira-kira programnya seperti apa. Pematangan ADART, kemudian program jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek itu membuat didiskusikan. Saya yakin pertemuan nanti di Jakarta, di Jawa Barat, di Jawa Barat Subang, insya Allah di pertengahan Desember ya, awal Desember ini akan menghasilkan apa nih? Perumusan-perumusan yang tidak hanya sekedar perumusan, kajian-kajian yang tidak sekedar hanya ditumpuk gitu ya, tetapi memang harus ditindaklanjuti dan diimplementasikan. Harus berapa langkah ke depan yang maju. Jadi terima kasih Pak Ketua, Pak Sekjen dan teman-teman semua. Mengubah kita adalah ketika kita bicara tadi kemitraan ya, kemitraan sinergis. Jadi tidak hanya KLHK ya, mitra teman-teman, mitra kami juga ternyata ada sekitar 16 kementerian dan ini baru terbuka pada sesi. Sekali lagi terima kasih ya. Terima kasih, artinya tahun depan kita harus menemukan titik-titik kesinergisan tadi dengan pariwisata misalnya. Kira-kira di mana nih titik kesinergisan kita? Sehingga peran teman-teman di Perbanusa P3E terkait dengan linknya antara pengelolaan sampah dengan pariwisata misalnya sudah ngeklik. Tidak usah lagi bicara terkait dengan permasalahan, semuanya kan jadi tantangan. SDM saya yakin bisa diedukasi, SDM teman-teman yang ada di PPS ini bisa diedukasi. Kemudian tadi nilai manfaat tidak usah bicara rupiahnya berapa, tapi ketika kita bicara nilai manfaat sampah gitu ya, kemudian otomatis membawa lingkungan yang sehat, aman bagi lingkungan. Nah otomatis secara tidak langsung juga perilaku setiap individu ada di Bumi Nusantara ini akan berubah. Ini yang saya coba tangkap ya. Jadi saya percaya insya Allah ini dengan teman-teman semua gitu kita akan sama-sama, kalau masih ada klik-klik yang belum ngeklik gitu ya dari 16 kementerian, saya juga mohon datanya teman-teman ya, mohon datanya sehingga ketidakklikan itu bisa kita klikkan gitu ya, ketidaknyambungan itu bisa kita, dan saya yakin masih akan titik temu itu akan kita temukan. Dan terima kasih teman-teman yang sudah mencoba berkembang sayapnya gitu ya, berkembang sayapnya sehingga memberikan semangat motivasi yang luar biasa. Tetapi Pak Ketua dan Pak Sekjen teman-teman semua, kalau di perhutanan sosial itu ada klasifikasi artinya pembinaan fasilitasi kita itu berbeda di antara masing kelas. Nah ini di bank sampah sepertinya belum. Jadi ada yang saya nilai mungkin omsetnya bisa 100 juta lebih gitu ya misalnya dalam 1 bulan. Mungkin ada yang masih Mbak Westi Noviani SHMSC, yang kami hormati Kepala Dinas yang menangani bidang lingkungan hidup dan kehutanan, karena di beberapa provinsi sudah ada yang merger antara LH dan kehutanan, se-Sumatera atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Kabupaten Kota, perwakilan Perbanusa se-Sumatera atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Umum Perbanusa beserta seluruh pengurusnya, Pak Sodikin atau Mas Sodikin, kemudian ada Ketua 2 Mas Santoso, mohon izin ya karena kita masih penuh semangat muda, saya akan memanggilnya dengan semuanya dengan Mas dan Mbak. Kemudian Mas Sekjen, ini Mas Hendro Wibowo, dan para pengurus Perbanusa di seluruh provinsi se-regional Sumatera, para anggota dan para hadirin yang kami banggakan. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya atas ridhonya pada hari ini kami senang sekali Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera bisa bertemu dengan Anda semuanya, Mas dan Mbak semuanya. Karena saya dari Jawa, mohon izin saya mengundang Mas dan Mbak ya, untuk bisa berkumpul di ruang aula P3E Sumatera.
tentunya saya bisa merasakan perjalanan cukup jauh, ada yang dengan darat, ada yang dengan pesawat terbang gitu ya. Ada mungkin yang dekat Kota Baru berarti bisa dengan mobil atau dengan sepeda motor gitu ya. Jadi ada yang masih agak lelah gitu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, tetapi saya melihat wajah-wajah penuh semangat. Karena tadi disampaikan oleh Ketua Umum, saya mencatat nih ada hal-hal yang signifikan gitu ya. Yang pertama adalah Perbanusa adalah persatuan teman-teman semua yang bergerak di pengelolaan sampah dan bank sampah yang mempunyai ide-ide dan kreativitas tinggi. Jadi kata kuncinya adalah kita tidak melakukan rutinitas, tetapi kami P3E atau tepatnya khususnya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunggu nih ide-ide inovatif dan kreatif dari Perbanusa khususnya untuk seregional Sumatera. Menguatkan tidak untuk saling menguatkan. Jadi karena Indonesia ini cukup luas dan tantangan serta peluangnya juga cukup banyak, tapi setidaknya kita bisa hadir memberikan sumbangsi kita, warna kita bagi pengelolaan, bagi membangun ekosistem tata kelola persampahan berbasis komunitas. Jadi itu tujuan kita supaya kita bisa lebih. Kalau ditanya keuntungannya adalah poin nomor 4 tadi yang saya sampaikan, di jaring gitu. Karena untuk membangun ekosistem itu dia adalah, kalau saya boleh sebut dengan berbelakang keilmuan, kita bicara tentang supply chain manajemennya gitu. Jadi dengan kita berjejaring membangun ruang kerja bersama begitu dengan sesama penggiat pengelola sampah, kami yakin kita bisa sedikit banyak memberikan kontribusi bagi tata kelola persampahan di Indonesia khususnya, dan mungkin bagi teman-teman nanti di regional Sumatera juga bisa memberikan warna baru gitu bagi mendukung program-program yang terkait dengan lingkungan dan juga pengelolaan sampah. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Ketua Korwil Sumatera Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya dengan Basarnas cukup dibantu dengan Anda dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis. Kebetulan kita ada 2 bank sampah yang ikut dari bank sampah Kecamatan Pinggir dan bank sampah Pematang Pulu Kecamatan Mandau, dan juga kita sudah masuk ke dalam Perbanusa Provinsi Riau. Namun kita kedepannya juga akan membentuk Perbanusa di Kabupaten Bengkalis. Nah, untuk itu mungkin nantinya kita perlu arahan dan bimbingan apa yang perlu kita lakukan untuk pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkalis supaya ini menjadi maksimal dan potensi besar bagi Kabupaten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari milih mobil angkutan sampah. Dari milih mobil angkutan sampah. Amin. Nanti kita bikin Grab sampah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taruh mana? anggota Perbanusa Bagian Informasi, dan saya Direktur Utama Bank Sampah Barokah Bersama Jambi, disingkat dengan BSBB Bank. Biar keren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal. Rizal dimana Pak Haji Rizal. Iya, itu udah ya. Hah? Bukan. Saya dari tahun 2010 saya main sampah. Dulu kayak bapak di sana kurus pak, pengaruh sampah dari. Tapi semangat. Ya, semangat. Terima kasih. Waalaikumsalam. Yang pertama adalah keuntungannya kita bisa berjaring kemitraan. Jadi antar suatu daerah di Indonesia kita bisa bermitra, kita bisa saling memberikan informasi. Apakah informasi itu berupa kegiatan atau informasi berupa mitra-mitra dunia usaha.
Keuntungan yang kedua adalah bahwa teman-teman yang menjadi anggota Perbanusa itu akan mendapatkan pendampingan dan pelatihan gratis dari kami. Dan itu masuk dalam program kerja tahun 2023. Jadi semua kegiatan yang ada di Perbanusa itu sifatnya gratis karena kami beranggapan bahwa teman-teman yang sudah bergerak di lingkungan ini, bergerak di persampahan itu nilai sudah 90 dan kami tidak mau membebani mereka dengan beban-beban berupa finansial. Itu mungkin sekedar informasi saja kepada Bapak Ibu semuanya bahwa Perbanusa itu hadir. Kami ingin ikut serta menyumbangkan pemikiran kami, menyumbangkan kemampuan kami, dan kami ingin bermitra dengan semua instansi, semua dinas, baik itu pemerintah maupun swasta, untuk kita sama-sama bagaimana kita menangani di persamaan tanpa terbebani dengan segala iuran. Gitu. Terima kasih Ketum izin. Memang Perbanusa ini secara organisasi adalah lembaga yang masih baru, tapi mungkin Bu Kapus dan masih bisa melihat bahwa sebenarnya teman-teman ini sudah melaksanakan kegiatan cukup lama, dan kami sebenarnya sejak Silatnas pertama, kedua, baik di Trawas maupun di Kaliurang, kami ingin melihat bahwa sudah saatnya kita membentuk sebuah kelembagaan yang mampu mendukung tata kelola ekosistem. Jadi membentuk ekosistemnya supaya teman-teman ini tidak berjuang sendiri-sendiri, gitu ya. Kemudian saya lebih senang menyebutnya lintas genre, gitu ya. Lintas genre itu artinya begini, bisa diterima tua muda, baik itu musiknya mau Melayu, dangdut, rock atau yang lainnya, tapi lintas genre gitu. Jadi itu Pak, karena kalau kita amati kan pengelolaan sampah ini yang tipikal di kita itu didominasi oleh aktivitas kegiatan. Tapi kalau misalnya kita mau letakkan di layar yang sangat besar, sebenarnya banyak sekali, dari mulai ada bank sampah, ada bank sampah hidup, ada pengepul, ada bandar, ada TPS 3R, ada TPST, ada pengangkut sampah mandiri, ada TOS, ada PDU, ada luar biasa sekarang juga kemudian ada yang bikin TPS 3R versinya KKP, kemudian bisa ada APO, ada rumah kompos dan sebagainya. Jadi banyak sekali, dan ini yang kita ingin bahwa tentunya masing-masing punya karakteristik, punya ciri khas, punya kekuatan dan punya kelemahan juga, dan itu kita mencoba untuk memperkuat, tidak dalam konteks menjadi pesaing, tapi menjadi mitra bagi lembaga yang lain. Bisa KSN TPS 3R dan bisa juga komunitas-komunitas penggiat atau pengelola sampah lainnya. Jadi kami lintas kegiatan, tidak hanya fokus di bank sampah saja. Kebetulan dalam 1 tahun ini kami memang masih dalam tahap penguatan kelembagaan atau penguatan organisasi. Kami pengen fondasi Perbanusa itu kuat dulu sebelum kami share keluar. Nah, rencana kami itu sebenarnya pada nanti tanggal 4 sampai tanggal 7 Desember kami itu mengadakan silaturahmi nasional pengelola sampah dan bank sampah yang ketiga. Karena yang pertama itu di Jawa Timur di Trawas Mojokerto, yang kedua itu di Kaliurang Sleman Yogyakarta, dan yang ketiga ini tuan rumahnya Jawa Barat, tepatnya di Subang di Ciater, itu dengan 1.000 peserta. Dan semua dinas lingkungan hidup nanti se-Indonesia kami akan berkirim surat. Makanya momen Silatnas ketiga lah momen kita pengenalan kepada semua dinas dan semua penggiat lingkungan yang ada di Indonesia, karena kami merasa pada Desember nanti bahwa kelembagaan kami fondasinya sudah kuat, maka kami berani untuk pengeluaran atau sosialisasi di luar Perbanusa. Walaupun secara kenyataannya kami dengan kementerian dan lain-lain kami sudah koordinasi, kami sudah bermitra, karena SSN juga Sekolah Sampah Nusantara itu mitra utamanya adalah Perbanusa, gitu. Jadi itu mungkin
untuk Perbanusa lah. Untuk apa sih keuntungan ikut Perbanusa? Kebetulan Perbanusa ini adalah wadah perkumpulan para penggiat persampahan yang kami tidak memungut iuran. Jadi tidak ada namanya pendaftaran anggota, tidak ada yang namanya iuran bulanan, iuran tahunan dan lain sebagainya. Tugas berat mencari anggaran, tugas berat mencari sumber pendanaan itu adalah tugas daripada pengurus DPP. Kami tidak akan membebankan kepada masing-masing anggota atau masing-masing DPD. Hari ini hanya mengolah kardus, besi, plastik, PET dan sebagainya. Saya ajak catatan beliau. Bagaimana nanti setelah ini kita menangani sampah popok atau pampers yang tidak punya nilai ekonomis menjadi sumber penghasilan bagi kita. Bagaimana nanti kita menangani sampah-sampah beling atau kaca yang itu bisa nanti mendapatkan nilai nominal yang tinggi bagi kita semuanya. Karena kebetulan kami di Perbanusa, kami berusaha menjalin kemitraan dengan industri itu yang mengolah sampah-sampah yang dirasa oleh kita tidak punya nilai ekonomis. Jadi jangan khawatir, tahun 2023 sesuai janji kami dari DPP kepada teman-teman semuanya bahwa kita akan berikan pemberdayaan di bidang pengolahan sampah, itu nanti akan kami lakukan, dan industrinya itu sudah kami siapkan. Saya ambil contoh hari ini, sampah beling atau kaca di teman-teman semuanya tidak punya nilai ekonomis. Mungkin kalaupun ada, itu nilainya 100 perak, 200 perak. Tetapi tahun 2023 minimal 2000 perak itu bisa diterima oleh industri. Berapa kali lipat kenaikannya? Dan itu real, karena MOU-nya sudah disiapkan dan kami tinggal tanda tangan. Jadi nanti itu akan kami berikan kepada teman-teman semuanya. Sama tadi, hari ini yang menjadi kendala styrofoam yang biasanya jadi isu, sampah popok atau pampers yang menjadi isu, itu nanti akan mendatangkan nilai ekonomis yang besar bagi teman-teman semuanya. Karena apa? Ke depan kami ingin mengajak teman-teman semuanya, sampah-sampah yang tidak punya nilai ekonomis yang ditinggalkan oleh orang lain, itu yang kita kelola. Kita kelola, dan manfaatnya nanti kita gabungkan. Apakah manfaatnya ini nanti Kementerian Pertanian yang pakai? Apakah Kementerian Perdagangan yang pakai? Atau Kementerian BUMN yang pakai? Nanti kami dampingi, kami kasih trik-triknya, kami ajari kepada teman-teman semuanya. Saya ambil contoh begini, hari ini teman-teman bergerak di bank sampah, acuannya hanya Kementerian Lingkungan Hidup, karena bicara sampah bicara bank sampah. Pada waktu bank sampah di teman-teman semuanya bisa mengolah sampah organik, apakah itu menjadi kompos, apakah menjadi pupuk, kenapa tidak menggandeng Kementerian Pertanian? Yang digantung dipanggil lonceng, telungkup di bawah namanya canang. Perkenalkan, nama saya Ceng, asal Kepri, kota Tanjung Pinang. Perkenalkan, nama saya Yasser Al-Fariza, hukum. Saya sebagai founder BNI Sampah Hidup New Normal yang ada di Kota Medan. Terima kasih Kota Medan sudah mengirim kami untuk hadir di sini. Saya juga sebagai ketua wilayah koordinator Sumatera Utara di Perbanusa. Horas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iskar dari Perbanusa Kota Medan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Sarban, pemilik Bank Sampah Malaysia. Terima kasih. Bisa aja Ibu. Saya dipercaya oleh DPD 1 Provinsi Riau sebagai Ketua DPD 2 Kota Pekanbaru. Saya mempunyai bank sampah untuk sementara ini yang sudah membentuk yang bernama Hijau Berseri yang beralamat di Jalan Senayan Senayan Industri Kulit. Sekarang sudah terbentuk dan sudah jadi. Terima kasih.
rumah. Tuan rumah. Nggak boleh pulang. Nama saya Dewi Bunga Surya, pengurus Bank Sampah di Jawa Seri, dan kebetulan saya juga punya usaha jasa angkutan sampah mandiri, Pak. Nah, tuh, ini pengusaha. Nah, Sumbar. Saya supir semua, Pak. Wah, Sumbar mepet. Jadi nggak ada berarti apa lu kita gua ada. Jadi kalau usaha saya supaya bisa berkembang di bank sampah, jangan sampahnya aja, Pak. Kalau bisa armada saya juga bisa ditambah. Asik. Itu dia tuh. Langsung pergi Bapak. Bapak langsung pergi. Iya, karena kan bank sampahnya juga angkutan sampahnya seperti yang dibilang Ibu Govinda tadi. Kami juga ada, kebetulan usaha sampah saya sudah berjalan lebih kurang 13 tahun. Jadi saya berharap dengan saya bergabung di Perbanusa, kalau bisa Pekanbaru ini sampahnya kita kok Pak untuk angkutan mandiri. Udah bahagia Bu ya? Udah bahagia belum? Udah bahagia belum? Belum bahagia tapi belum sampai bahagia. Berarti belum bisa berbagi kebahagiaan. Belum. Bapak yang berbagi kebahagiaan, Pak. Nah, karena kan tadi katanya ada yang Bapak ini kan bisa yang dari mana tadi membantu. Relawan. Ada yang membutuhkan. Iya. Dan kalau kami membantu kan Pak, kalau bersedia, kita juga bisa membantu yang lain untuk mendapatkan penghasilan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak langsung minta armada. Perkenalkan, nama saya Pedro Alexon, AMDSN. Kebetulan D3 sini saya akan mencoba untuk bergabung di sini kan di bank sampah ini sebagai sekretaris di DPD Pekanbaru. Semoga kita bisa mengembangkan untuk mengelola sampahnya sangat cantik ya, dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yafika, biasa dipanggil Tika. Saya mewakili dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penumpang Permata Ilir dari Sumsel atau Sumatera Selatan. Bali, Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Peggy Aulia, perwakilan Perbanusa Sumbar. Di bidang dunia persampahan saya baru bergabung beberapa bulan yang lalu, dan saya juga belum mempunyai bank sampah, tapi saya sudah bekerjasama dengan beberapa konveksi di Sumatera Barat untuk mengelola limbah konveksi sisa potongan kain menjadi produk berupa tas yang dirajut dan juga produk-produk prak lainnya. Bawa ke depan dulu Kak. Bawa ke depan dulu. Bawa ke depan. Bisa ditinggal. Isinya keluarga aja dulu ya. Rajut Ibu, kalau di dalamnya baru pakai sisa kain konveksi, tapi kalau yang pakai beneran Nama budaya, salam kebajikan kepada Bapak Ibu. Ya, perkenalkan saya Bertus Tunggul, sering dipanggil Guru Berdo. Mungkin salah satunya guru yang memberikan bank sampah hari. Di samping Pak dosen, siapa ya? Bapak Ibu, saya mengabdi ke masyarakat juga lewat bank sampah, namanya Bank Sampah Balai Raja, oleh Ketua DPD Riau ditunjuk sebagai Kepala Bidang Pendidikan dan Peningkatan SDM, karena saya guru kalinya untuk meningkatkan fungsi edukasi dari bank sampah. Hidup Perbanusa. Horas.
Jadi ini horas saja sama ya Pak. Horas. Horas. Jadi saya nggak cukup sama Mas Yang. Perkenalkan nama saya Labas Barat. Saya dari DPD 2 Bengkalis. Saya bersama di sini dengan Bu Hasanah atau Nur Hasanah atau Bu Ana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Satria Budi dari DPD Jambi, ditunjuk sebagai bendahara DPD Jambi. Banyak duit nih. Catatannya nih Pak. Kebetulan saya TPS 3 RKD di Jambi. Oke, makasih Pak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Govinda Yul Effendi. Saya sekretaris dari DPD Sumatera Barat dari Bank Sampah Bekasi Junjung, dan saya juga sebagai founder dari Hermosa Recycle, yaitu produk-produk daur ulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiswanto, saya Sekretaris DPD 1 Provinsi Kepri, bergerak di Bank Sampah Pensosmas sebagai relawan penyuluh sosial masyarakat Pak di Kementerian Sosial. Kami mendirikan Bank Sampah Pensosmas tujuannya untuk mengedukasi masyarakat, dan juga dari Bank Sampah Pensosmas ini kami memberikan nama ini sebagai penyuluh sosial masyarakat. Jadi memberikan penyuluhan sosial kepada masyarakat tentang sampah, dan juga mencari masyarakat yang mana membutuhkan sebuah bantuan sosial. Itu kami kirim datanya ke Dinas Sosial setempat. Kami di Kabupaten Bintan, tepatnya di Bintan Utara. Oke, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun dengan cara gini-gini melalui satker dan bla bla bla, saya bilang saya tidak butuh membangun baru, tapi saya butuh mengambil alih tata kelola TPS 3R yang sudah ada. Tapi konflik antara Pemkot, PUPR dan DLH tidak kelar-kelar sampai 7 tahun terakhir. Jadi ini mungkin jadi PR-nya Ibu untuk menyampaikan ke mereka. Padahal ini kan cuma, kalau bahasanya saja ini urusan teknis saja, semuanya ada di dalam. Hanya tinggal menurunkan saja ego. Oh, kita kan sama-sama kepala dinas. Oke, kita serahkan ya. Oke, berikutnya saya selalu menyatakan, ketum kita sudah bicara bahwa berhenti kita berpikir tentang sampah yang nilai ekonomisnya tinggi, tapi sedikit. Kenapa? Karena kita rebutan semua orang yang punya. Tapi kita di Perbanusa ini berbicara tentang sesuatu yang tidak digubris sama orang, tidak dipedulikan sama orang. Ya, contohnya kayak karung beras, berserahan, kantong plastik, berserahan. Tapi saya fokusnya kepada yang B3. Pada saat kami ingin menangani B3 rumah tangga, pihak DLH spesialis B3 langsung menyatakan tidak boleh. Ini saya redam Bu, nggak akan dilakukan, tapi saya sampaikan Bu ya. Jadi begini Bu, kami tidak menyalahkan pemerintah kalau menggunakan Permendak nomor 31 tahun 2016 tentang impor bahan non B3. Kami nggak salahkan Bu. Tapi kalau setiap hari ada 20 kontainer sampah kertas masuk ke pabrik, terus itu mempengaruhi harga pasar, jadilah kami seperti hari ini. Jadi cerita sama beliau dulu ya Pak Diki kan? Jadilah kami seperti hari ini. Kita sudah minta tolong Bu sama senatornya, Bu, ini lintas kementerian antara Kementerian Perdagangan dengan KLHK. Kalau kita baca pemberitaan dari 2019 sampai hari ini seperti yang dipaparkan tadi Bu di PowerPoint itu, memang sudah begitu banyak masuk Bu. Mulai dari sampah kertas dan plastik. Dan permasalahannya bukan cuma di situ. Anggaplah Bu, kami juga punya hati nurani untuk lingkungan. Sebagian plastik itu bukannya diolah jadi bahan jadi, tetapi dibakar untuk memanaskan wadah tahu, tempe, dan menghasilkan dioksin yang sangat berbahaya. Itu dibuat jadi bahan bakar itu. Sampah yang diimpor dari negara-negara maju dimasukkan ke Indonesia. Bu, kita minta tolong sekali kepada KLHK.
tolong dilihat lagi begitu Permendagnya, karena tadi ceritanya ada 16 kementerian itu sektoralnya, begitu. Yang pertama Bu. Terus yang kedua Bu, kali ini bisa diiakan itu langsung dan itu sudah terjadi saya rasa dari P3B. Sebagai guru saya yakin apa yang dikatakan oleh Benjamin Disraeli, kebersihan, kerapian, tentang lingkungan itu bukan masalah naluri, tapi itu masalah pendidikan. Bapak Ibu, itu bikin saya seorang guru bergerak di bank sampah. Karena kebersihan, lingkungan, kerapian itu masalah pendidikan. Bu, kalau boleh, kalau ada SMK Kehutanan, anaknya magang, tolong dimagamkan di bank sampah, supaya mereka terlibat langsung mulai karena kan hutan kita belum berkurang. Kalau semua mereka mengurusi hutan, ya nggak tahu juga hutan yang mana mau diurus lagi. Kan gitu. Kalau ini saya rasa P3K bisa jawab nih, boleh ya? Nah, kan gitu Bu ya. Kenapa begitu Bu? Oke lah, anggap Bu banyak startup. Kalau nggak salah saya tadi sampaikan ada 100-an lebih startup yang sudah bergerak di bidang persampahan. Itu dikirim ke PPLI. Tak ada Bu di Sumatera. Yes. Saya nggak tahu kalau itu udah dibangun Bu. Saya kan ada orang lingkungan. Tapi rencana mau pindah ke daerah lain. Luar biasa. Plastik itu kami baru pulang Bu di sini dalam bentuk kacangan. Ya. Tapi dikirim ke tempat ke Medan Bu. Iya. Ya, ke Medan. Saya nggak tahu Bu, entah orang takut investasi pabrik plastik di Pekanbaru karena masalah lingkungannya saya nggak tahu. Tetapi Bu, kami semua di sini di Riau itu kirim plastik kemana Bu? Ke Medan. Sekarang Bu, harga BBM naik, teriak kami Bu. Dari Medan kirim kemana Le? Kami dari sini Bu, kirim ke Medan. Coba teriak dulu Le. Bu, ini 7.650 rupiah jadi 10.000 ongkos pengangkutan naik, sementara harganya malahan jadi menurun karena sampah impor masuk. Lapor lah, kami mau teriak, kami mau lapor nggak bisa. Maaf kata nih Bu ya, maaf kata kalau kita berbicara lebih spesifik. Kami Bu menangani sampah-sampah, contoh botol-botol oli misalkan atau botol-botol HDP. Itu kan miliknya BUMN itu. BUMN itu produksi. Jadi botol olinya dipakai pemotor, sampahnya kita daur ulang. Nah, kita sekarang kita daur ulang, tapi masalahnya BBM-nya naik gitu. BBM-nya naik kita berpikir Bu gitu. Kalaulah boleh Bu, kan gitu. Kalaulah boleh, banyak pabrik di sini Bu. Mungkin ketika bisa memfasilitasi kita lah. Contoh Bu, PT Karya yang besar Bu, misalkan PT Bapak Ibu tahu PT Karya itu yang hasilkan apa namanya santan Karya itu. Pulau burung. Masih banyak lagi Bu, contoh kayak PT RATP, kayak PT Indonesia, sampah-sampahnya kan masih dikelola oleh perorangan, kan gitu. Kalaulah juga dibentuk sebagian ke bank sampah, kalau kita minta CSR susah Bu, betulan. Bening kepala nanti, dan kami kesini membantu minta CSR. Kasih sampahnya ke kami ke bank sampah. Tolong dong Bu disemberangi. Perusahaan itu urusan raksasa Bu. Seperempat ada sampahnya dikasih bank sampah. Oh, bank sampahnya harus jadi bank sampah ini. Pak Sekjen dan kawan-kawan semua, Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin saya hanya sedikit ingin sharing aja, tapi mungkin harus waktunya singkat ya. Baik, bahwa mohon maaf sebelumnya, saya Sofia dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, dan juga saya juga membina masyarakat melalui bank sampah dalam Barisan. Dan mohon maaf, saya sebenarnya nggak tahu Perbanusa itu apa, karena saya pengen dimasukkan ke grup kok nggak dikasih gitu. Awalnya saya bilang, Sofi, ikut nggak acara Perbanusa di P3I? Enggak, saya bilang, itu acara apa? Iya, persatuan bank itu bank sampah, gitu kan? Saya nggak tahu ya, tapi saya tanya sama kawan saya, bisa nggak saya dimasukkan ke grup Perbanusa? Oh bisa Bu, siap, tapi sampai sekarang saya nggak dimasukkan. Dan saya kerjasama dengan teman-teman juga di P3I dulu, membuat tas dan lain sebagainya dengan membina ibu rumah tangga dan para pemulung waktu itu. Alhamdulillah hari ini saya punya tenaga kerja untuk kerajinan aja 20 orang.
Setelah itu petugas bank sampah ada 3 orang. Saya punya nasabah 150 sekolah, kantor, perusahaan, rumah sakit, dan hotel. DPD Sumatera Barat. Di sini mungkin ini ide mungkin Pak yang sudah lama saya pikirkan. Ini kan kalau kita bicara masalah pengangkutan pengelolaan sampah, inovasi itu kan sudah banyak ya. Di sini saya itu kepikiran itu pengangkutan sampah Pak. Ini sudah lama sekali saya pikirkan. Jadi tidak semua daerah itu sampahnya diangkut dan tidak semua daerah memiliki bank sampah. Nah, bagaimana kalau kita juga berinovasi dengan pengangkutan sampah ini? Adanya mobil pengangkutan sampah, karena daerah juga tidak mungkin sampai ke daerah-daerah tertentu pengangkutan sampahnya. Bagaimana kalau kita adakan juga inovasi pengangkutan sampah terpilah, dan ini juga memudahkan nantinya bank sampah. Jadi ada organisasi atau mungkin kumpulan untuk pengangkutan sampah, kemudian pengangkutan sampah ini bekerja sama lagi dengan bank sampah, seperti itu mungkin gambarannya. Jadi kan bank sampah juga di sini tidak semuanya punya alat angkut gitu. Jadi ada juga oknum atau pelaku-pelaku yang bergerak di bidang pengangkutan sampah terpilah seperti itu. Perwakilan Dekampar, kebetulan kampung kami namanya Desa Wisata Pak, Desa Wisata Kampung Tatin. Kebetulan pendamping kami Pak Prama dan Pak Dekan Pak Alek, terima kasih. Kebetulan Unila Pak yang paling banyak berkontribusi di pendampingan kami. Harapan kami satu aja Pak. Ada di situ arang kayu bekas penyalayan ikan patin, penghasil ikan patin terbanyak di Riau, dan itu belum bisa dimanfaatkan secara penuh. Dan kami telah mengambil suatu inisiatif mau bikin briket Pak, tapi alat kami alat manual tradisional, tapi tanpa mengurangi rasa tekad kami. Alhamdulillah barang itu sudah jadi sama kami. Dan harapan kami Bu, kalaulah boleh, tentu minimal ada solusinya. Itu aja Pak Sekjen, Pak Ketum, Bu. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tidak menjadi yang pertama, tapi kita terus bekerja sama. Berkesinambungan. Bu, foto bersama dulu. Ya, kita foto bersamanya di sini aja. Di sini biar ada yang di atas. Ini ada di bawah itu ya. Itu ya Mas. Oke, Bu. Senyum, Bu. Nah, tuh Bu. Gimana malu senyum, Bu? Begini nah. Tunjukkan nah. Di sini. Rombongan regional Sumatera mengunjungi Bank Sampah Universitas Lancang Kuning.
Ini beda sama itu ya, apa tuh? Yang mekar-mekar tuh loh. Kiambang. Kiambang beda. Enggak satu spesies ya? Satu spesies cuma beda kan? Ini Ya. anak-anak. Itu apa? Campuran kompos. Campuran kompas pakai ini. Ya. Terus kalau untuk di bioflok tuh dikasih kan, jadi ikan tuh makan bisa di sini. Berkembangnya bagus. Bioflok itu. Saya mau ini ya. Soalnya jarang sih nemu yang kayak gini. Nanti ini loh udah Kalau mau berkembang ya. bisa diambil, Bu. Ini Pak segini aja. Boleh juga, Mas. Iya. Dibawa nanti. Bawa. Kan. Ini soalnya beda. Pakai. Baik nih. Ambilkan. Terpaksa menyintip. Dek, minta tolong lapis satu lagi, Dek. Maaf kiri ya. Dia apa lagi tadi, Kak? Dilapisin. Apa nama air? Enggak dilapis loh. Nanti abang pindahin ke botol, Pak. Masuk pesawat tak boleh. Oh iya. Mesin botol air ya. Hanya masuk pesawat tak boleh. Ini mesin presnya, Pak. Jadi kalau kita udah punya mesin pres gini, di pres begini lebih bagus ketimbang dicacah. Daripada dicacah ya. Apa dia harganya lebih mahal begini ketimbang dicacah? Ya kalau kecampur jadinya nanti ulang lagi ya. Oh ya, makasih ya. Ini hidrolik pumpnya. Bukan itu. Jadi dia nggak pakai listrik, Pak. Pakai mesin. Ke genset mesin apa? Dumping. Kurang lebih berapa kilo itu? Mau 10 kilo, 15 kilo juga. Kita udah punya mesin itu baru keren, Pak. Kayak gini kan nyimpannya enak. Rapi ya. Lengkap mesinnya. Ini mesin cacah organik nih. Mesin cacah juga, Pak. Penjualnya ini udah banyak orangnya. Loh, mana nih mesin presnya? Udah punya apanya? Ini Lengkap sini, Bu. Itu mesin pres. Ya Allah, dari mana sih dapat? Pertamina. Bu. Pertamina Hulu Rokan. Rokan Hulu. Oh, Bu. Itu lagi di rumah. Nah, tidak kita balik. Boleh kita Yap. apa bawa? Sarapan dulu sebelum masuki kelas. Berapa? 20? 27.500.000.
Sampai di sini. Buat berapa, Pak? Sekitar 6.000. Ya. Ini harus 6.000? dinaikkan. Bukan 500. Ini pakai 6.000 watt. Kalau 6.000 nggak sanggup ini. Maksudnya terlalu besar. Berapa watt? 6.000. Enggak 6.000 nih. Tapi dia bukan 6.000 watt mesin Ya, ini. itu. Tapi dia menyarankan naikkan KWH-nya. Paling sih 1 PK ini. Kita listrik kampus semuanya. Dinamonya. Kalau Pakai anu enggak ini? listrik ini cuma Pakai gearbox enggak? 60.000. Dinamonya pakai gearbox enggak? Saya tengok, Pak. Enggak pakai. Ini dijaga ini sebenarnya enggak cocok kalau untuk nilai jual. Ini gunanya untuk penghancur dokumen. Kami di Jambi itu banyak yang nanya sama saya. Rumah sakit harus perusahaan-perusahaan. Ini mana yang itu ganti? Dokumen keuangan ini. Sama kayak KPS 5.500. BPJS Sama aja. Namanya dokumen Ini Pak Permadi tadi ada video kan ya? Oh, ngasain mana ini? Pak Pramat jaga pendidikan makan ternak oleh Yang sudah dicatat kalau banyak ya keren. Artinya nggak cuma bank sampah bukan ini Pak. Ya, tergantung. Ya tergantung. Ya. Kalau bank sampah di desa ngapain? Ada menjaga. Kalau bank sampah di kota wajar saja. Mana Pak Ceng? Di Jambi kayaknya nggak belum perlu ini. Itu berapa buat Gampang aja ngaji apa mengkasih mesin ini sama 1.000. Tapi ini Nggak bisa nggak dibuatin bulan ini? Saya mau buat. Iya. Berarti itu 1.000. Berarti kalau di kilometer kita selatan. Jangan. Dokumen BPJS kalau di makanya sebenarnya bisa 6.000. Mana tahu itu harganya banyak kantor. Kita beli harga kasar. Sayangnya kok bikin tempat magot kami lahannya masih ada lahan. Jadi kalau untuk lahan kami masih sangat luas pengembangan. Jadi kalau ada yang mau minta lahan juga boleh. Investasi juga boleh. Ada yang minta lahan kemarin tuh Pak Prama. Itu Mana yang mau minta lahan? kan yang kurang lahan. Iya. Nah, cuman nanti kalau saya hitung-hitung dompet rupanya pengembangan nanti ke bawah itu. Khusus kompleknya Unilak ini. Jadi nanti kami sini komplit ini ada TPS 3R, ada bank sampah. Ya kita coba replikasi punya Pak Hendro lah. Dan juga ilmu-ilmu dari Pak Santoso kan. Nah inilah dari kami operasionalnya semua dipegang oleh mahasiswa. 10 sampai 15 mahasiswa bergantian. Jadi kami autopilot aja di atas ya. Yang mahasiswa di sini semuanya yang standby di sini Arya. Yang tidur di sini, emang tidur di sini. Itu hotelnya di atas. Oh, hotel. Ada hotelnya juga. Ada hotelnya. Gila ini, gila itu. Ini mobil operasional juga sih ya? Oh iya, itu yang baru. Ini kendaraan pesawat yang baru. Bantuan dari dinas ya? Iya, bantuan dari dinas Tiara Jambi. Alhamdulillah. Tinggal jalan. travel pulang. Boleh travel Jambi. Ya itu dari kami, dari Pak Santoso ada wejangan. Saya belum ke tempat. Memang ada yang bukan wejangan. Bukan patah-patah. Jangan sepatah. Kalau banyak saya sempat. Jangan patah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang pertama untuk Pak Prama telah ada di Jambi membantu dalam hal kunjungan lapangan. Dalam kunjungan lapangan ini yang saya salon cuma dua, yang lain sudah ada semua. Yang pertama tentang mesin press yang jarang dilakukan oleh kawan-kawan, mungkin ini modifikasi. Ya, mohon pamit dan dari Jambi. Dan saya mungkin tidak bisa mengawal sampai ke bandara sampai ke mes lagi. Itu ya Pak Ceng ya. Siap.
Thank you.